وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, Imam Malik pada tabaqat ini, yaitu pada periode atba'ut tabi'in, sezaman dengan beliau Al-Imam Muhammad ibn Ishaq ini. Imam Malik pakar di hadis, Imam Muhammad ibn Ishaq pakar di sejarahnya, sirah. Jadi beliau ini memang mengkhususkan dirinya untuk mengumpulkan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan sirah nabawiyah. Tapi mungkin sebagai faedah ya saya sampaikan pada kesempatan kali ini, antara Imam Malik dengan Imam Muhammad ibn Ishaq itu ada sesuatu. Maksudnya ada sesuatu itu ya ada ketidakcocokan. Jadi Imam Malik rahimahullah itu ya kalau bahasa sekarang mentahzir. Tapi kalau bahasa dulunya itu menjarah, memberikan penilaian jarah terhadap Imam Muhammad bin Ishaq. Penilaian jarahnya kalau antum dengar ngeri. Imam Malik mengatakan dajjalun minad dajajil, salah seorang dajjal dari sekian dajjal. Itu ucapannya beliau terhadap Imam Muhammad ibn Ishaq. Apakah diterima tahzirnya Imam Malik terhadap Imam Muhammad bin Ishaq? Nah, di sini para ulama kemudian melihat ternyata ada motif di balik itu. Jadi tidak semua tahziran ulama itu bisa diterima. Tidak semua jarahnya ulama itu bisa diterima. Jadi perkataan yang demikian ini seringkali para ulama jarah wa ta'dil itu menyebutkan huma minal aqran. Keduanya itu akron, istilah yang digunakan akron. Akron itu apa? Akron itu satu letting dan kemudian diduga ada rivalitas antar keduanya, itu ada persaingan antara keduanya. Jadi ketika ulama satu dengan ulama yang lain, ketika diduga ada persaingan dan rivalitas antara keduanya, dan satu sama lain itu nanti saling melontarkan ucapan jarahnya itu belum bisa diterima. Karena dikhawatirkan motifnya adalah motif rivalitas, bukan motif untuk penjagaan riwayat. Karena dibuktikan di sini bahwasanya Imam Muhammad ibn Ishaq oleh jumhur mayoritas ulama jarh wa ta'dil riwayat haditsnya hasan. Apalagi untuk riwayat-riwayat sirah, Imam Muhammad ibn Ishaq dia adalah hujjah, bisa diterima untuk riwayat-riwayat sirah Nabi, untuk riwayat sejarah. Nah, sampai di sini ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke sini ya, pelajaran yang kita lihat kalau kita melihat ada ulama satu sama lain itu saling nggak cocok, atau guru kita melihat guru kita satu sama lain saling nggak cocok, posisikan kita sebagai murid. Maksudnya posisikan kita sebagai murid itu apa? Posisi murid itu adalah mengambil faedah ilmu dari guru. Adapun nanti ketidaksepahaman antar guru kita dengan guru kita yang lain, ini kita serahkan perkaranya kepada Allah dan kita doakan kebaikan bagi guru-guru kita. Saya punya guru yang nggak cocok, nggak sepaham satu sama lain. Yang satu mentahzir yang ini, bahkan sampai ke mahkamah. Ya, mungkin saya sebutkan beliau Syekh Ibrahim ibn Amir Ar-Ruhaili dengan guru saya satu lagi yaitu Syekh Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali. Dua-duanya dosen saya, mengajarkan kepada saya. Yang satu mengajarkan akidah, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengajarkan akidah kepada saya. Yang satu Syekh Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali mengajarkan hadis Nabi, dan beliau itu kekhususannya itu di Sunan Abi Daud. Memang pakar di Sunan Abi Daud. Jadi di fakultas hadis itu yang megang pengajaran Sunan Abi Daud hanya beliau gitu loh. Pada saat saya kuliah dulu kan. Nah, keduanya itu ada ketidaksepahaman
Syekh Muhammad kemudian mentahzir Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili entah karena 1, 2, 3 hal. Nah, berita terakhir yang saya dengar ketika saya sudah di Indonesia, akhirnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengangkat permasalahan ini ke mahkamah. Ketika diangkat ke mahkamah, di pengadilan, ditetapkan bahwasanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu dibenarkan karena apa? Sudah dicemarkan nama baik beliau itu. Ada tersangkut membawa nama qabilah atau nama suku. Jadi antar perseteruan keduanya itu. Nah, posisi saya sebagai murid gimana? Masa saya nanti ikut mentahzir salah satu guru saya? Guru saya kok saya tahzir ini gimana? Tapi tidak. Faedah dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili tetap saya sampaikan kalau dalam munasabah majelis ilmu seperti ini. Nasihat Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yang berkenaan dengan 2 pilar itu seringkali saya sampaikan, yaitu seorang penuntut ilmu itu tetap mencari yang benar, tajarrud lil haq. Kemudian ketika mendapatkan ketidakbenaran dalam diri seorang ulama, tetap maqam ulama, kehormatan para ulama itu tetap dijaga. Tetap kita ketika mendapati seorang ulama itu berpendapat dengan suatu pendapat yang salah, nggak boleh kita ikuti. Tetapi kehormatan beliau sebagai seorang ulama tetap dijaga. Ini yang mengajarkan seperti ini, kaidah 2 pilar ini Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili kepada kami. Dan itu saya ingat terus, dan mudah-mudahan Allah selalu menjadikan saya di atas nasihat ini sampai saya wafat nanti. Tetap untuk menjaga kehormatan para ulama. Tetapi yang salahnya dari para ulama tetap tidak boleh diikuti. Loh, kok bisa tahu ulama ini salah, ulama ini nggak salah? Kita punya standar, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Yang jelas Al-Qurannya dan jelas Sunnahnya ikuti. Ketika tidak jelas Al-Quran dan tidak jelas Sunnahnya, maka kita berhusnuzon itu adalah ijtihad ulama yang bersangkutan. Boleh kita pilih dan boleh juga kita tidak pilih. Kita tidak memilihnya dalam rangka kehati-hatian, dan apabila memang tersalah, kita tetap menjaga kehormatannya. Ini yang diajarkan oleh Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili. Adapun yang diajarkan oleh guru kami Syekh Muhammad bin Hadi, beliau mengajarkan kepada kami tentang keutamaan untuk menuntut ilmu, karena salah satu hadis yang beliau ajarkan di dalam Sunan Abi Daud itu adalah sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya nanti menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang beliau ambil, yang beliau ajarkan kepada kita dari hadis itu apa? Ada syubhat-syubhat, ada ucapan-ucapan orang yang tidak senang menuntut ilmu, itu mengatakan, ngapain nuntut ilmu kalau nggak diamalkan gitu kan. Ilmu yang dituntut nggak diamalkan itu kayak pohon tanpa buah, macam-macam lah. Udah di rumah aja, nggak usah datang ke majelis ilmu. Maka jawab dengan hadis ini, kata Syekh Muhammad, guru kami. Jawab dengan hadis ini. Kenapa? Man salaka, baru jalan saja gitu. Belum nuntut ilmunya loh ini. Man salaka, baru jalan, sudah Allah mudahkan jalannya menuju surga. Apalagi sungguh-sungguhnya menuntut ilmu, apalagi dia dapat pemahaman. Adapun pemahaman ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta pemahaman ini, warzuqna fahma, itu kan kita minta rizki berupa kepahaman terhadap ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap minta. Nah, ini dua guru saya mengajarkan kebaikan kepada saya terima keduanya. Dan saya jadikan pedoman hidup dalam diri saya. Adapun nanti ketidaksepahaman antar beliau berdua, sampai detik ini saya masih mendoakan kebaikan bagi beliau berdua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat perasaan ketidaksenangan, ketidaksepahaman yang mungkin sempat mampir di hati salah satu dari keduanya itu. Dan kelak nanti betapapun kita berseterunya di dunia, Allah nanti kan satukan kita di surga gitu. Kalam Allah dalam Al-Quran, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin."
ahli-ahli surga itu kami cabut ghilnya, ketidaksenangan, ketidaksukaan, ketidaksepahaman satu sama lain itu kami cabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Untuk ahli surga itu sudah dicabut kebencian itu. Jadi kalau kita nanti di dunia ini memang pernah membenci satu sama lain, di surga itu sudah Allah cabut. Nah, masalahnya yang kita khawatir kalau kita belum mencabut sendiri kebencian kita hari ini, boleh jadi ini jadi penghalang kita nanti ke surga. Kalau di hati kita masih ada kebencian dengan salah satu saudara kita sesama muslim ini. Berkenaan dengan ayat ini, faedah lagi ya, tambah faedah belum masuk kita ke sini. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyampaikan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika lewat ayat ini. Beliau menyatakan arju an akuna ana wa Utsman mimman dzukira fi hadhil ayah. Saya berharap saya dengan Utsman bin Affan itu termasuk orang yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Yang apa? Yang kebencian di hati kami itu dicabutkan. Ini kan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, ini kan ada dua tempat dalam Al-Qur'an, satu di surah Al-A'raf, satu lagi saya lupa di surah apa. Yang di surah satu lagi itu ikhwanan, ada kata-kata ikhwanan, ketika dicabut kebencian itu dia adalah saudara gitu, satu sama lain. Nah, hal ini yang dicita-citakan dan diharapkan oleh Ali bin Abi Thalib, karena memang antara keduanya itu sempat ada ketidaksepahaman. Ini sahabat Nabi loh ya, satu sama lain ada ketidaksepahaman satu sama lain. Tetapi seorang mukmin cita-citanya itu adalah apa? Kalau di hatinya itu sempat mampir kebencian dan ketidaksepahaman dengan saudaranya yang lain, harapannya dan cita-citanya adalah kebencian itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masing-masing dari kita ini dimudahkan untuk masuk surga.